Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pertemuan lalu kita sudah membahas tentang trigonometri, maka sekarang kita akan bahas soal. Jadi kemarin itu ada 4 bagian soal ya. Yang pertama konversi sudut dari derajat ke dalam radian. Yang kedua konversi sudut dari radian ke derajat. Yang ketiga adalah mencari sudut pusat ya. Yang keempat adalah mencari nilai fungsi trigonometri. Oke, kita bahas satu-satu, tapi saya hanya mengambil salah satu soal ya. Yang A misalnya, konversikanlah sudut-sudut berikut dalam satuan radian. Misalnya yang 150. 150 derajat sama dengan titik-titik radian. Seperti yang kita tahu, rumusnya adalah derajat per 180 sama dengan radian per V. Kemudian, derajat tersebut kita masukkan ke dalam persamaan. Derajatnya nilainya adalah 150. Ya, kemudian kita kalikan silang menjadi 150 V sama dengan 180 radian. Maka jika yang mencari radian adalah radian sama dengan 150 V dibagi 180 ya, kali silang ya. Ini 150 V dibagi 180. Kalau sama-sama dibagi 30, berarti jawabannya adalah 5/6 V radian. Sama dengan 5/6 V ya. Sama-sama dibagi 30, 5 bagi 6. 5 V per 6 boleh, 5 per 6 V boleh. Berarti kesimpulannya 150 derajat sama dengan, saya copy lagi soalnya, sama dengan 5/6 V radian. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau negatif? Ya, tinggal tambahkan aja, nggak masalah. Negatif berapa per V radian itu nggak masalah. Oke, soal nomor 2. Konversikanlah sudut-sudut dalam radian berikut dalam satuan derajat. Nah, kebalikannya, kalau tadi diketahui derajat ditanya radian, sekarang diketahui radian ditanya derajat. Maka yang diganti adalah yang radiannya. Rumus kita adalah derajat per 180 sama dengan radian per V. Derajat per 180 sama dengan radiannya kita ganti menjadi 5 V per 6 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kali silang. Derajat kali V sama dengan kali V sama dengan derajat kali V sama dengan 180 kali 5 V per 6 kali silang seperti biasa ya. Maka diperoleh derajat adalah, ini kalikan dulu, 180 bagi 6 30 kali 5 150, berarti 150 V ya dibagi saya pakai ini aja, copy formatnya. Maka menjadi ini di bawahnya V ya. (180 bagi 6 tadi 30 kali 5 jadi 150.
Nah, berarti 150 V bagi V sama dengan 150. Dari mana 150 V? Jadi tadi 180 bagi 6, 30 kali 5, 150 kalikan V, 150 V. V yang bawah dari ruas kiri pindah ruas kan menjadi bagi. Berarti jawabannya adalah 5 V per 6 sama dengan 150 derajat. Nah, seperti itu ya. Kemudian soal bagian 3, mencari sudut pusat. Jadi sudut pusat θ tertentu oleh suatu busur sepanjang sisi S dan jari-jari lingkaran sepanjang R. Carilah besar sudut pusat yang diketahui panjang busur dan jari-jari lingkarannya. Jadi, misalnya soal nomor 1, panjang busur atau S 20 cm, jari-jarinya R 4 cm, berapa sudut pusatnya? Sesuai rumus ya, θ sama dengan S per R ya. Kemudian kita masukkan nilainya. S-nya berapa? 20. Kita ganti nilai S-nya 20 cm. Ini satuannya sudah sama ya. R-nya adalah 4 cm. Seperti itu. Jawabannya adalah 5 V radian. Kenapa V radian? Kita lihat dulu. Nah, 5 radian. Seperti slide tadi ya. 25 bagi 8 sama dengan 3,125. Satuannya radian. 5 radian. Jawabannya. Nah, kalau mau tahu radian derajat besar sudut pusatnya, tinggal dikonversi ya. 5 radian itu berapa? Berapa derajat? Nah, seperti tadi. 5 radian sama dengan rumusnya tadi nih. Atau langsung rumus yang ini. Nah, 1 radian itu 57,3 derajat. Berarti saya sama dengan ini 1 radian dulu, 1 radian sama dengan 57, anggap aja 57,3 derajat ya. 57,3 derajat. Berarti θ sama dengan 5 dikali 57,3 derajat. Sama dengan berapa kira-kira? 57,3 dikali 5, 286,5. Jadi jawaban 286,5 derajat. Kenapa Bu nggak pakai rumus yang ini? Boleh-boleh saja, tapi ini kita radiannya kan tidak dalam V ya, jadi nanti akan ada berapa V gitu. Lebih mudah pakai konversi langsung. Kalau misalnya tadi jawabannya berapa V, baru lebih enak menggunakan sudut ini, karena nanti V-nya akan saling menghilangkan. Kalau ini langsung konversi saja, sudutnya menjadi seperti ini. Nah, soal terakhir adalah carilah nilai fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan tangen dari sudut di bawah ini. Misalnya nomor 1 ya, ada sudut θ di sini, sudut ini, di mana mempunyai sisi depan 15 dan sisi samping 8. Sisi miringnya belum diketahui. Nah, sekarang misalkan X ini adalah 15, X itu adalah sisi samping sudut θ, ya X itu 8 maksudnya sisi samping, dan Y adalah 15. Kita anggap misalkan ini namanya X, ini namanya Y. Kalau di soal tadi A sama B, terserah ya sebenarnya. Maka panjang sisi miringnya adalah akar 8 kuadrat tambah 15 kuadrat ya. Jadi akar X kuadrat tambah Y
kuadrat. Berarti 6 berapa ya? 8 kuadrat itu 64 ya. 64 ditambah 15 kuadrat 225 ya. Jadi akarnya adalah akar 289. R sama dengan berapa akar 289? 17. Nah, R-nya 17. Maka tinggal mencari nilai sinus. Sinus theta adalah depan bagi miring. Depan itu sebentar, saya ngopi rumusnya dulu biar mudah. Kalau di sini depan itu adalah 15 bagi miringnya adalah 17. Ya, sinus theta adalah depan bagi miring. Miringnya 17 ya. Berapa itu? 15 bagi 17 0,88. Kemudian sekarang kosinusnya. Cos theta adalah samping bagi miring. Samping ya 8 ya bagi miring.